Oke, selamat pagi teman-teman. Sebenarnya ini saya masih pengen istirahat dulu bikin video ya. Karena kan seperti yang saya bilang beberapa waktu yang ke belakang bahwa saya baru akan bikin konten lagi setelah Konklav 2025 ya kan. Untuk memilih paus baru untuk kalangan gereja Katolik sedunia, umat Katolik sedunia kan. Dan itu masih agak lama ya, masih kurang lebih 20 sampai 30 hari atau hampir sebulan setelah pemakaman Paus Francis pada 26 Mei 2025 kemarin di Santa Maria di Maggiore atau Saint Mary the Major di Roma, Italia. Dan beliau adalah paus pertama dalam satu abad yang dimakamkan tidak di Vatikan setelah Paus Leo ke-13. Ya. Tapi jujur saya harus speak up terpaksa harus bikin video karena ada beberapa hal yang pengen banget saya tuh speak up gitu loh. Pertama, ini kan acara pameran Jisur atau pameran jembatan persahabatan Indonesia Arab Saudi yang digelar dari tanggal 24 April sampai dengan hari Sabtu besok tanggal 3 Mei 2025 ini kan masih berlangsung di Masjid Istiqlal. Dan memang sih pamerannya menarik minat banyak orang karena di dalamnya kita bisa melihat kain kiswah Ka'bah secara langsung. Kita bisa mencicipi kurma yang asli ya, kurma premium bahkan. Kemudian juga bisa kita melaksanakan tour virtual reality, melihat replika Masjid Nabawi, Masjidil Haram, belajar sejarah Makkah dan Madinah, walaupun sejarah boleh kita katakan sejarah singkat ya, bukan sejarah yang lengkap ya. Dan kita juga dibagikan mushaf Al-Quran seperti yang saya alami pas saya berkunjung ke sana pada hari Ahad kemarin tanggal 27 pokoknya hari Ahad kemarin lah. Ini kan sekarang sudah tanggal 30 April 2025. Kemarin tanggal 29 berarti tanggal 27 April 2025 kemarin. Nah, teman-teman semua, ada beberapa hal yang memang saya harus ngomong sih. Yang pertama, ya namanya orang Indonesia ya, senang dengan hal-hal yang berbau agama Islam. Apalagi kan boleh dibilang itu ya pameran yang bisa dibilang menjadi magnet lah buat orang ke Masjid Istiqlal. Apalagi kita bisa melihat replika mimbar dari Nabiullah Muhammad SAW di Masjid Nabawi ya. Itu kan antusias pengunjungnya tuh luar biasa banget. Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari luar Jakarta. Dan bahkan mohon maaf sampai ada beberapa berita yang mengatakan itu pengunjung sampai pingsan hanya gara-gara nggak kuat ngantri. Dan itu antreannya luar biasa spektakuler loh ya, karena gratis untuk umum dan tidak dibatasi. Nah, justru karena inilah ya teman-teman, karena inilah yang membuat jumlah pengunjungnya
membludak. Pihak kedutaan Saudi, pihak dari Kementerian Agama dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI ini agak, kalau boleh nggak saya katakan dengan amat jujur ya, ini bukan bermaksud melukai, enggak ya, tapi kurang antisipatif. Karena udah pasti para pengunjung itu, karena kalau sudah pertama gratis, yang kedua isi pamerannya adalah isi yang berkaitan dengan keimanan Islam, apalagi ditambah lagi dengan magnet replikanya mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, apalagi kurma premium. Nah itu, apalagi bisa store hafalan Al-Quran. Yang memang nggak memungkinkan kalau pengunjungnya banyak. Gitu. Sampai hari kemarin, hari Senin kemarin aja itu masih membludak loh pengunjungnya. Bahkan mohon maaf lahir dan batin ya, ada yang sampai pakai bus pariwisata rombongan ke sana. Gitu. Nah ini kan kemarin sudah mulai ada pengaturan yang terbaru, jadi mulai dibatasi dari salah satu sisi lah di serambinya Masjid Istiqlal, jadi biar antriannya tidak terlalu padat. Karena memang satu, ukuran ininya tuh kecil, saya akui aja. Karena memang satu ya. Oke ya, nggak apa-apa, kita terusin. Jadi teman-teman ya, kadang-kadang memang kalau kayak gitu ngebludak. Nah itu pun juga tempatnya jadi magnet orang, tempatnya di Masjid Istiqlal. Jadi orang sekalian ke pameran itu, sekalian mereka juga ibadah di sana. Sekalian sholat di Istiqlal, sekalian mereka juga istirahat di sana. Nah cuma ini ada downside-nya. Downside-nya adalah ya itu tadi, pengunjung sampai pingsan, apa itu segala macam ya. Jadi tidak maksimal, kalau saya boleh bilang tidak maksimal ininya. Jadi kalau boleh saran saya ya, harusnya itu pertama dan foremost ya, itu pengunjungnya itu dibatasi dengan sistem antrian, atau kita pakai kuota, dibatasi dengan kuota yang dimana pengunjung itu mendaftar menggunakan situs web atau aplikasi khusus. Jadi istilahnya itu pakai tiket elektronik ya, pakai tiket elektronik yang kita tinggal scan aja itu barcode-nya atau QR code-nya. Nah siapa yang sudah mendaftar lebih awal, nah itu akan cepat. Mending begitu, atau dibikin 2 jalur, sama seperti di Ancol atau Trans Studio Bandung. Nah ada yang jalur fast track-nya. Nah jalur fast track ini khusus bagi mereka yang sudah mendaftar lebih dulu melalui QR code, dan mereka sudah melakukan reservasi. Misalkan nih berkunjung ke acara itu tanggal berapa, taruhlah misalkan hari ini tanggal 30 April 2025, kan dia dihelatnya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya kan.
Nah misal orang itu sudah reservasi buat hari ini, taruhlah misalkan jam, karena kepotong zuhur, taruhlah jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Nah itu tiket itu berlaku dari jam 2 sampai jam 3. Nah itu setelahnya angus, mesti reservasi lagi. Nah itu begitu loh yang maksud saya itu. Nah dengan begitu insya Allah namanya antrean gak bakal ngebludak deh, percaya deh. Jadi sistemnya itu kayak Ferizi. Jadi sistemnya itu kayak sistem apa? Sistem Ferizi. Ya. Itu akan lebih baik daripada bejubel-jubel kayak gitu kan. Saya juga ngelihatnya, maaf lahir batin, nggak nyaman gitu loh. Nggak nyaman ngelihatnya. Desek-desek kayak gitu, kayak nggak pernah ini aja gitu loh. Ya memang kalau dari segi timing kan memang itu belum tentu. Ya tahun depan ada lagi kan. Bahkan sampai guru kita Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasruddin Omar sampai meminta agar pamerannya tersebut dihelat lebih lama gitu loh. Nah, kita kan tahu sendiri kan antusias pengunjung itu seperti apa. Itu yang dipertimbangkan oleh Pak Menteri. Itu saya setuju sih. Dihelat lebih lama lagi gitu loh. Tapi kalau mau dihelat lebih lama lagi, usahakan udah siap semua. Karena kemarin ada berita kejadian, orang katanya gensetnya jebol, ada gangguan dan sebagainya gitu kan. Nah ini kalau sudah begini repot. Tahu aja. Jadi ya ini sekedar catatan aja sih, sekedar catatan agar kedepannya kalau kita bikin event-event seperti itu ya harusnya dipersiapkan lagi lah dengan lebih nggak, atau sebenarnya ya nggak apa-apa gitu loh kalau ada 2 jalur gitu loh. Jalur biasa seperti yang kita simak jalur biasa yang mereka tidak bertiket elektronik ya. Ya alias datang aja gitu loh, tapi ngantri lama. Dan mereka yang fast track, nah mereka yang fast track ini ngelapor ke petugas, ini tiket elektronik sudah dipesan misalkan tanggal 30 April 2025 untuk jam berapa, jam 2 siang sampai 3 sore. Dah masuklah situ. Jadi kalau di luar dari jam yang dipesan itu nggak bisa. Taruhlah misal kita datang jam 10, tapi kita pesannya untuk yang jam 2, nggak bisa. Kalau mau pesan 30 tanggal jam 10. Nah itu lebih oke. Nah jadi kita berarti hari ini tanggal 30 kita ke pameran Jisur itu ya, berarti harus jam 10 udah ada di situ. Kalau di luar dari jam 10 angus. Karena berlakunya kan 1 jam tuh, jam 10 pagi sampai 11 pagi ya kan. Nah berarti maksimalnya apa? Jam setengah 11 paling lambat. Sudah di atas itu angus. Kita datangnya jam 11 angus, berarti harus reservasi lagi. Itu lebih mantep itu. Ya itu lebih mantap. Insya Allah kalau begitu gak akan kejadian orang pengsan, orang ini, orang itu, sampai gak ada adab di masjid. Saya sampai teriak itu minggu, tolong jaga adab kita di masjid gitu. Karena orang gimana ya, ya namanya juga event gratisan ya antusias gitu loh. Cuma ya bukan masalah ngelep berkahnya atau gimana. Tapi ya mohon maaf lah, ngelep berkah tapi di masjid gak ada adab kayak gitu ya. Saya secara pribadi malu lah.
apalagi itu kan masjid negara lah. Itu kan masjid negara, Masjid Istiqlal itu kan masjid negara. Janganlah kita nggak beradab kayak gitu. Ya, lebih kalau saya pribadi ya lebih baik event tersebut berbayar. Nah, artinya orang yang benar-benar pengen menikmati Saudi itu yang mau berkunjung di situ, bukan hanya sekedar orang datang cuma kepengen ngadem, foto-foto, that's it. Akibatnya jadi kita mau setor hafalan kita nggak bisa, kita mau tulis nama kita dengan kaligrafi Lughatil Arabi nggak bisa, kita mau lihat jadi nggak bisa. Itu sih kalau saya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau event itu berbayar, sebenarnya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa buat saya kalau event itu berbayar. Itu. Mungkin ada kebaikan hati jadinya digratisin. Nah kalau mau digratisin, adain di tempat yang lebih gede. Misal di mana, di JCC atau di J Expo atau di ASBSD. Jadi atau di lantai bawah dari Masjid Istiqlal itu kan ada banyak itu ruangan besar. Jadi jangan terlalu ini juga sih. Apalagi itu kan di tenda pakai genset. Nah itu. Ya mudah-mudahan sampai tanggal 3 Mei pameran J-Surya lancar dan ada beberapa perbaikan ya. Dan mudah-mudahan masukan saya ini bisa menjadi pertimbangan buat penyelenggara acara untuk sampai hari tanggal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.